Ya, beberapa tahun terakhir aksi korporasi perusahaan untuk memperoleh pendanaan di bursa tanah air memanglah sangat ramai. Bahkan untuk di bulan Januari 2023 ini saja sudah terdapat 10 emiten yang IPO secara silih berganti meramaikan indeks kebanggaan Republik ini. Dan pada pekan ini juga sudah bersiap untuk IPO calon emiten dari sektor transportasi logistik, yakni PT Jasa Berdikari Logistik atau LAJU. Lalu bagaimana profil dan juga struktur neraca keuangan LAJU dilihat dari beberapa waktu ke belakang ini, bisa kita lihat selengkapnya di sore hari ini dalam IPO Watch. Nah, Anda kita amati dulu secara profil begitu ya, LAJU atau PT Jasa Berdikari Logistik diamati dari profilnya sudah berdiri dari tahun 2007 silam, di mana dengan berfokus pada layanan logistik, lalu juga manajemen pergudangan. Dengan memiliki sistem canggih secara digital juga, perseroan juga memungkinkan untuk memantau seluruh pergerakan status dan juga aktivitas dari armada, serta juga ada fasilitas yang ada. Di sini bahkan LAJU juga menyediakan layanan logistik untuk pihak ketiga, di mana perusahaan menyediakan jasa outsourcing layanan logistik pada perusahaan maupun individu dalam urusan pengangkutan barang. Ya memang begitu ya, karena memang di sektor logistik. Selain itu LAJU juga menyediakan pelayanan manajemen gudang, meliputi ada inspeksi pra pengiriman, lalu juga ada perbaikan, pengemasan ulang, dan juga masih banyak lagi fasilitas yang tentunya mendukung pelayanan dari pergudangan. Secara profil sebetulnya sangat menarik begitu ya, apalagi makin derasnya arus jual beli saat ini ditambah dengan makin besarnya penggunaan dari teknologi jual beli juga berdampak positif pada aktivitas transportasi logistik di tanah air. Nah, lalu dari sini dilihat dari neraca keuangannya dalam beberapa waktu ke belakang seperti apa sih? Tapi kita lihat dulu sebetulnya seperti apa struktur dari IPO untuk LAJU yang mana juga akan IPO di waktu dekat ini. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, Anda kita lihat struktur dari IPO LAJU. LAJU memang melalui prospektusnya di sini akan melepas 700 juta saham baru, yang mana untuk harga penawarannya di angka Rp100. Anda kita lihat kalkulasinya, target raihan dana IPO-nya mencapai 70 miliar rupiah. Karena memang tadi juga sudah disebutkan begitu ya, ini digunakan untuk ekspansi bisnisnya, salah satunya adalah menambah kendaraan yang mana juga menjadi motor dari perusahaan logistik dan juga untuk aktivitas operasional lainnya. Kita lihat juga untuk neraca keuangannya seperti apa di slide selanjutnya. Nah, ini kita melihat neraca keuangan LAJU dimulai dari 31 Desember 2019 dilihat secara tahunan, lalu bergeser di 2020, 2021, 2022, dan juga 30 November 2022, di mana ini cukup menarik. Andai kita melihat total asetnya yang mana juga terus bertumbuh begitu ya. Di 2019 andai kita amati di angka 67,1 miliar, lalu tumbuh di 2020 109,84 miliar, terus bertumbuh. Bahkan untuk di 30 November saja belum genap 1 tahun sudah hampir menyamai di 30 Juni 2022, yang mana di sini 105,26 miliar, di Desember 104,97, sudah mirip-mirip. Ini akankah juga nanti di full year di 2022 juga total asetnya juga diperkirakan ataupun diproyeksikan masih mampu bertambah lagi. Kita lihat struktur hutangnya seperti apa, di mana untuk LAJU di Desember 2019 hutangnya di 38,1 miliar, nambah lagi karena memang ekspansi bisnisnya terus terjadi 74,84 miliar, namun ada penurunan di 31 Desember 2021 yang mana menurun dari 74 ke 61 miliar, turun lagi di tahun 2022 karena ada pembayaran hutang juga di sana 54,62 miliar. Lalu untuk 30 November 2022 saat ini liabilitasnya berada di 50,6 miliar. Secara ekuitas juga menarik untuk diperhatikan. Anda bisa lihat begitu ya, di tahun 2019 terus bertumbuh hingga 30 November 2022 yang mana saat ini mencapai ekuitasnya 54,33 miliar. Kalau kita lihat ataupun secara hitung-hitungan pastinya juga kita harus mengamati rasionya. Sehat atau tidak sih sebetulnya neraca keuangan LAJU ini? Nah, ini kita menilik juga dari rasio yang diperoleh dari prospektus LAJU, dari DER-nya, debt equity ratio juga berada ataupun masih cukup baik begitu ya, masih di bawah 1%, saat ini berada di 0,93. Nah, artinya kemampuan modal perseroan masih cukup mampu untuk membayar hutangnya atau masih dalam kategori baik dari DAR-nya, DAR, Debt Asset Ratio juga masih terbilang cukup baik, berada di angka 0,48.
Atau dapat juga diartikan rasio hutang tidak lebih besar ketimbang aset yang dimiliki oleh perusahaan. Saya itu kalau kita lihat ICR-nya atau interest coverage ratio perlu diwaspadai nih. Karena memang normalnya di angka 2 begitu ya. Untuk lajunya sendiri berada saat ini di angka 3,15. Atau kalau kita amati juga kemampuan membayar bunga atas laba operasinya masih cenderung cukup besar. Selanjutnya rasio lainnya yaitu adalah debt service coverage ratio atau persentase laba bersih atau persentase laba bersih yang digunakan begitu untuk menjamin pelunasan hutang laju berada di angka 0,58. Padahal andai kita amati makin besar angka dari DSCR ini tentu makin baik begitu ya, karena dapat diartikan perusahaan makin mampu untuk membayar hutang yang dimiliki. Nah, dari sini lalu bagaimana sih laporan laba rugi dari laju di beberapa waktu ke belakang ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kita masih nantikan untuk perubahan slide. Nah, di sini laporan laba rugi dari laju dilihat juga dari tahun 2020 dan juga 2021, 2022 di bulan Juni, lalu juga 30 November 2021 dan juga di 2022. Di mana andai kita amati secara pendapatan, nampaknya pendapatannya juga terus bertumbuh ya. Saat ini berada di angka 133,5 miliar, bebannya juga sebetulnya ini juga masih cukup besar di 101,27 miliar. Kalau kita amati juga di prospektusnya ini bebannya dikarenakan ada biaya makan, lalu juga ada biaya insentif bagi karyawan dan juga biaya terkait bensin. Nah, ini juga bensin karena memang ini ada di logistik, tentunya membutuhkan biaya bensin untuk aktivitas operasional sehari-hari. Dan juga laba brutonya kita amati juga di sini di angka 32-30 miliar, mungkin bisa dimaksimalkan lagi kalau misalnya bebannya juga dikurangi begitu ya, ataupun punya strategi mengurangi beban langsungnya. Lalu kita amati juga untuk laba rugi sebelum pajak penghasilan di angka 13,58 miliar. Dan di sini juga untuk laba rugi bersih tahun berjalan di angka 10,73 miliar. Masih positif lah ya untuk laba bersih tahun berjalannya. Untuk laba per sahamnya juga masih cukup baik di angka 337,9. Nah, tapi yang perlu diamati juga kalau secara rasio sebetulnya masih cukup baik atau tidak sih? Nah, tapi kalau kita lihat juga ditilik dari rasio-rasionya yang mana juga penting untuk diperhatikan. Di sini mulai dari GPM-nya, gross profit margin-nya sebesar 24,19% dapat dikatakan masih kurang bagus begitu ya, karena standarnya dari rata-rata industrinya berada di angka 30%. Tapi it's okay, masih bagus juga. Kita bergeser lagi ke ini karena memang Anda dilihat dari gross profit margin-nya, ini semakin besar angka gross profit margin, makin baik pula perusahaan untuk menjalankan produksinya secara efisien. Karena tentunya mengamati juga secara komposisinya HPP relatif lebih rendah, semakin tinggi margin laba kotornya semakin baik pula keadaan operasi perusahaannya. Bisa juga dianalisa juga untuk Anda. Nah, ini untuk kedua ataupun rasio kedua dari sisi operating profit margin-nya atau OPM laju berada di angka 23,4%. Sama halnya dengan gross profit margin atau GPM, semakin tinggi dari OPM juga dapat diartikan semakin baik pula kegiatan operasional perusahaan, yang mana pada akhirnya juga bisa mempengaruhi harga saham dari korporasi itu sendiri. Selanjutnya untuk NPM, net profit margin-nya laju berada di angka 8,04%, di mana ini laju berada ataupun memang angka NPM idealnya begitu ya di angka 10%, tapi juga karena semakin besar juga angka NPM pun menunjukkan perusahaan semakin bisa begitu pun semakin produktif dan juga semakin baik. Karena andai kita lihat juga mempertimbangkan angka NPM ini tentunya juga bisa dilihat dari pertimbangan suku bunga yang ada saat ini ataupun maksud kami pertumbuhan ekonomi saat ini di angka 5% dan juga inflasinya di angka 5%. Jadi minimal 10% lah ya untuk NPM-nya bisa dikatakan cukup baik untuk perhitungan NPM ini. Nah, untuk dilihat lagi dari sisi rasio lainnya yaitu ROA laju masih cukup baik atau berada di angka 10,23%, yang mana dapat diartikan perusahaan masih mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan. Begitupun dengan ROE-nya yang di angka 19,76%, yang mana terlihat bahwa perusahaan dilihat dari kinerjanya juga masih mampu menghasilkan laba bersih setelah dikurangi pajak yang dibebankan. Nah, untuk PBV-nya ini juga menarik untuk diperhatikan, di mana price book value-nya untuk laju dapat dikatakan
cukup mahal begitu ya, karena memang rata-rata PBV di sektor transportasi dan juga logistik masih di bawah 1,2 kali. Tapi memang laju PBV-nya juga sudah berada di angka 6 kali. Misalnya saja, apabila kita bandingkan PBV dengan emiten yang sejenis yaitu ASA begitu ya, yang satu sektor dengan laju di mana ASA PBV-nya saja masih berada di angka 1,83 kali atau jauh lebih murah ketimbang PBV dari laju. Secara sektoral juga ini PER dari ASA juga lebih murah ketimbang laju yang tentunya berada di angka 31, sedangkan ASA masih berada di angka 17 untuk PER-nya. Nah, tapi tetap ya untuk keputusan jual dan beli tetap di tangan Anda. Disclaimer on. Lalu bagaimanakah prospek dan peluang laju di sepanjang tahun 2023 ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini untuk melihat prospek dan juga peluang bisnis laju, apakah baik begitu ya di sepanjang tahun 2023 ini, Anda mengamati begitu ataupun menilik lebih dalam, ternyata ditilik dari prospek dan juga peluang tentu masih sangat baik begitu. Karena untuk sektor dari transportasi logistik di tanah air bisa dilihat dari data indeks penjualan retail kita, yang mana masih tumbuh sebesar 0,04% pada Desember 2022 kemarin. Karena makin deras penjualan retail tanah air, makin besar pula peluang sektor transportasi logistik untuk meningkatkan kinerjanya ke depan. Selain itu, untuk data dari kinerja sektor transportasi logistiknya juga diproyeksi masih mampu melesat sebesar 957,9 triliun rupiah pada hingga akhir tahun 2022 kemarin. Dan juga tentunya ke depan juga masih memiliki peluang yang cukup besar dari sektor ini karena juga masih terus bertumbuh secara positif dan juga dilihat secara historikalnya. Terkhusus untuk laju yang mana juga ini juga ada kliennya yang mana Alfamidi juga menjadi klien begitu dari laju. Tiap ekspansi bisnis dari Alfamidi tentu akan berdampak pula pada kinerja laju itu sendiri. Dalam waktu dekat ini Alfamidi pun terus membuka gerai barunya, bahkan juga Anda begitu ya keluar dari rumah Anda pasti sudah melihat Alfamart, Alfamidi di mana-mana, berarti itu juga menandakan untuk kinerjanya cukup baik ataupun menambah gerai baru. Kalau kita lihat pertumbuhan pembukaan gerai baru di 2021 kemarin di angka 112,5% banyaknya. Makin banyak gerainya, makin deras pula aktivitas dari logistiknya yang mana di cover oleh laju. Nah, tapi juga perlu diwaspadai bagi para pelaku pasar ataupun investor, sebetulnya dalam prospektus laju ini juga tidak terlihat secara jelas begitu ya berapa persen kontribusi pendapatan laju dari Alfamidi. Karena apabila nanti di depan sana ataupun di perjalanan laju atau kinerja laju terputus begitu ya kerjasama mereka antara Alfamidi dan juga laju, ini juga jadi perhatian apabila Alfamidi memiliki kontribusi yang sangat besar dan tentunya akan berdampak negatif pada kinerja laju ke depan. Nah, dari sini apakah Anda juga tertarik untuk membeli saham dari laju ini yang akan IPO dalam waktu dekat ini? Tentu semua keputusan ada di tangan Anda.